Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, seperti itu. Sangat susah Bapak Ibu, apalagi manusia sekarang, untuk memiliki roh takut akan Tuhan dan memiliki kerendahan hati. Susah. Ini zaman mau menutup zaman. Hanya orang-orang tertentulah, hanya sedikit Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan melalui kesaksian, berbagi cerita kehidupan di alam nyata, di dunia nyata Bapak Ibu ini, kita bisa membuat banyak jiwa bertobat Bapak Ibu ya. Dan mengenal jalan yang lurus, Isa anak Maryam, Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Ya, seperti itu. Jadi mempelai ajarkan kepada kita, ya, milikilah roh takut akan Tuhan. Inti pembicaraan kita adalah milikilah roh takut akan Tuhan. Kalau kita sudah memiliki roh takut akan Tuhan, Bapak Ibu, dimanapun kita berada, kita selalu menjaga hati kita, menjaga tubuh kita ini dengan baik. Tanpa ada orang lain, kita tetap menjaga hati kita, menjaga tubuh kita di hadapan Tuhan. Ya, seperti itu. Berbagai kontroversi yang ada Bapak Ibu, yang terjadi di dunia ini, jangan kita menilai dengan mata jasmani kita. Nilailah pakai hati. Makanya mempelai ajar pakai hati. Makanya jangan angkuh, jangan sombong, biar tidak buta mata hati Anda. Ya, jadilah manusia yang berkarakter baik. Supaya mata hatimu terbuka. Dan engkau bersinar-sinar, bercahaya di tengah-tengah dunia ini. Jadilah manusia yang baik. Super baik dan maha baik. Ya, kalau mampu menjadi manusia di level yang baik, super baik, maha baik. Tetapi maha baik ini hanya bisa Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus itu maha baik, maha kudus, maha suci rohnya. Kalau kita mungkin manusia sangat susah untuk menembus maha itu. Kata maha baik, maha suci, maha kudus. Karena semua kita manusia telah jatuh dalam dosa, di dalam kelahiran dari Adam dan Hawa. Sudah jatuh Bapak Ibu ya. Contoh dosa itu sudah menjalar. Tetapi bagaimana kita sebagai manusia ini belajar dari sini. Cerita dari firman Tuhan ini Bapak Ibu, tokoh-tokoh Alkitab yang kita baca. Kalau Bapak Ibu mau tanya saya sudah berapa kali ya kurang Tuhan yang tahu ya. Saya senantiasa suka membaca tokoh-tokoh Alkitab. Di dalam firman ini Bapak Ibu, ya tokoh-tokoh ini kan ada ditulis ada Yesaya, Yeremia, ada Daud, ada siapa saja di sini Bapak Ibu, tokoh Maria. Kita ambil tokoh Esther, Ribka semuanya ya, tokoh Tuhan Yesus. Ya. Kita ambil tokoh Simpson. Kita ambil Bapak Ibu cerita pengalaman riwayat dari tokoh-tokoh itu. Ini pengalaman mempelai. Dan berdoalah dalam kerendahan hati kita. Kita katakan, Tuhan, aku mau melewati tokoh ini, tokoh ini, tokoh ini, tokoh ini di dalam kehidupanku. Karena aku hanya hidup sekali saja. Sekali saja aku hidup, aku ingin menjadi manusia yang terbaik di hadapan Tuhan. Sekali saja aku hidup, aku ingin menjadi manusia yang terbaik di hadapan Tuhan. Karena membaca Alkitab ini Bapak Ibu, dari sejak saya SD dan tahu membaca, ibu saya
ayah saya waktu kami masih kecil itu bersama-sama dengan kami, mewajibkan kami tahu membaca Alkitab. Jadi kami itu dibikin podium Bapak Ibu, podium kecil anak-anak. Ada Alkitab yang besar sekali Bapak Ibu. Nah itu saya mencari di toko itu sudah sangat sulit untuk menemukan Alkitab yang besarnya begini, tulisannya besar. Nah itu orang tua saya itu membeli ini karena mereka majelis ya di kampung itu. Alkitabnya besar sekali Bapak Ibu. Itu dibuatlah podium, podium untuk anak-anak. Ya, jadi ada kursi Bapak Ibu, kursi yang lepek itu dari kayu. Jadi kami naik di situ supaya podium itu bisa lama dipakai katanya. Jadi hari-hari itu naik podium satu-satu. Satu-satu Bapak Ibu. Dan kadangkala di rumah kami itu menampung misi, anggota misi dari Amerika, dari Australia, dari Inggris, pokoknya bule-bule itu banyak. Waktu mempelai kecil itu Bapak Ibu, ya mempelai sering lihat bule-bule itu sering datang di rumah orang tuanya mempelai. Jadi rumah orang tuanya mempelai itu menampung anggota misi, ya misionaris dari mancanegara. Nah seperti itu. Namanya juga di kampung kan, mereka kan tidak tahu kemana, tidak ya mereka sudah tahu tempat persinggahan mereka itu ya di rumah orang tua saya. Nah jadi kalau ada tim misi itu Bapak Ibu, jadi mereka sebagai penonton, jadi orang tua saya ini bangga. Ya, jadi dibilang naiklah, Fei, baca Alkitab. Ya tahulah anak-anak kan makan puji. Ini masih anak-anak ya, ini kesaksian mempelai. Jadi bukalah satu lembar. Jadi tim misi itu habis kami baca Alkitab, ya apa yang didapat di Alkitab itu apa? Jadi kami secara anak-anak ya, tim misi itu ketawa baru tepuk tangan, ya gitu. Haleluya. Jadi orang sebagai tim penilai, tim misi ini kadang mereka karena sudah lama di Indonesia tahu juga bahasa Indonesia Bapak Ibu ya. Seperti itu. Orang-orang bule itu banyak. Dia akan datang di kampung-kampung itu Bapak Ibu ya. Nah, sekarang itu kan ada saudara mempelai di sana itu juga bertampung juga misionaris. Jadi setiap kali tim misi itu datang dari luar negeri, mereka itu sudah tahu turun di mana, di toko siapa. Nah, gitu kan. Bis itu kan langsung kasih turun kan dikenal. Oh, di toko ini. Nah, dikasih turunlah itu rombongan misi itu. Oh, di rumah ini. Jadi kalau mami saya itu sibuk Bapak Ibu. Kalau sudah datang tim misi itu, potong ayam. Kan banyak ayam kampung ya. Sampai ada juga potong babi. Ya, banyak juga itu babi kan dipiara. Namanya kan ada gilingan padi kan. Jadi banyak sekali jerami-jeraminya padi-padi itu untuk makannya babi itu kan banyak sekali. Jadi seperti itulah kisah mempelai dari kecil. Jadi pokoknya kalau ada tamu itu ada itu langsung maminya saya itu langsung bilang sama itu pembantu pelayan itu potong itu babi itu 1 ekor. Banyak tamu kan potong ayam berapa ekor. Ayam kampung itu banyak sekali Bapak Ibu. Sampai ratusan itu karena kan halamannya besar sekali. Nah seperti itu. Jadi kami anak-anak itu baca Alkitab ini bangga terus dipuji baik good baik nah sudah so makan puji kan ini masih anak-anak bukan kalau sudah dewasa mempelai tidak mau pujian karena apa di dalam pujian itu Bapak Ibu banyak sekali jeratan-jeratan maut itu yang mempelai dapati Bapak Ibu ya di dalam pujian itu banyak sekali jeratan-jeratan maut. Jadi ya sebisa mungkin Bapak Ibu untuk dari dulu juga mempelai pelayanan, mempelai tidak makan puji. Tidak mau Bapak Ibu karena mempelai cross check di alam roh banyak sekali jebakan, banyak sekali tipuan di balik pujian. Ada juga orang puji sungguh-sungguh ya Bapak Ibu. Tapi di balik pujian itu banyak jeratan, banyak ujian dan banyak godaannya. Nah, seperti itu. Misalkan saking banyak pujian, kita bisa jatuh dalam dosa keangkuhan. Di balik pujian itu kita bisa terjerat dalam berbagai macam cobaan, godaan hidup. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi banyak sekali. Untuk itu kita harus berhati-hati. Jadi makanya sekarang mempelai itu bukan juga
50-50 sekarang ya, setengah-setengah Bapak Ibu. Dan di dunia ini juga kan setengah-setengah semuanya. Ada pro kontra, ada pujian sanjungan, ada juga hinaan, ada juga cacian. Pokoknya itu setengah-setengah lah. Wajarlah kita menghadapi seperti itu karena ini kan dunia tipu-tipu. Nah, mempelai sudah di level itu dan bisa memahami semuanya bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini. Tidak ada, Bapak Ibu ya. Semuanya tipu-tipu. Jadi kita harus apa? Menjaga ini. Hati kita. Jadi ruangan yang paling terdalam dan dikunci rapat itu Bapak Ibu, siapa yang bisa membuka ruangan Maha Kudus di hatinya masing-masing, itu manusia top number 1. Karena apa? Ruangan Maha Kudus itu dibukanya pakai cinta. Ruangan Maha Kudus itu dibukanya pakai apa? Kerendahan hati. Ruangan Maha Kudus itu yang bisa tembus itu adalah mereka yang menjaga kekudusan hidup, pelaku-pelaku firman, berjalan di dalam roh dan kebenaran, dan dikatakan oleh Bapakku di surga, mereka adalah layak orang-orang kudus. Kunci Anda untuk membuka ruangan Maha Kudus. Karena kalau engkau tidak mampu, tidak sanggup untuk membuka ruangan Maha Kudus itu, dan engkau berusaha masuk ke ruangan Maha Kudus itu, sementara dirimu tidak layak, maka apa yang terjadi? Mati. Kematian. Karena ruangan itu sangatlah pribadi. Ruangan Maha Kudusnya Tuhan terdapatnya di dalam dasar hati Anda. Hati nurani. Makanya hatimu itu dipenuhi apa? Cintakah? Atau kebencian, iri hati, dengki? Atau kepahitan? Atau susah mengampuni orang lain? Makanya milikilah hati yang memberikan pengampunan 70 kali 7 kali 7 kali 7 tanpa batas. Anda akan keluar sebagai manusia number 1. Dan milikilah kerendahan hati Bapak Ibu. Ini pelajaran supranatural tingkat tinggi dan sangat rahasia sifatnya. Dan kita sebagai manusia harus tahu dan harus tahu kebenaran ini. Untuk itu Anda sebagai manusia janganlah Anda takut kepada CCTV dunia, tetapi Anda harus takut kepada Tuhan yang memiliki mata berjuta-juta, beribu-ribu CCTV surga. Yang mensortir Anda dari mana? Hati. Hatimu akan berbicara di sini. Hatimu akan berbicara, saudara. Pada saat engkau mati, engkau meninggal, orang dunia akan berkata, "Rip, selamat jalan kekasihku, selamat jalan sayangku, selamat jalan sahabatku, selamat jalan cintaku, selamat jalan orang-orang yang kekasih di dalam Tuhan. Dan engkau sudah berada di kerajaan sorga." Belum tentu. Atau inna ilahi roji'un. Belum tentu orang itu berada di kerajaan sorga di Taman Firdaus. Tetapi kata-kata dunia seringkali selalu menghibur. Menghibur telinga Bapak Ibu. Engkau sudah tenang bersama-sama dengan para malaikatnya. Anda cross-check dulu di sana. Apakah dia berada bersama-sama dengan malaikat Tuhan, atau malah di sana dia berteriak dengan jasnya, dengan baju-bajunya yang indah, minta tolong, haus saya kepanasan di sini. Ingat Bapak Ibu,
Orang yang berjalan di dalam dunia ini menuruti jalan setan, pada saat dia mati, yang menjemput dia adalah setan. Dan langsung menyiksa orang itu seketika itu juga. Dan setan itu membawa organ-organ tubuhnya, memakan organ-organ tubuhnya, sehingga orang itu tidak dicek lagi hatinya di dalam baki penyucian Tuhan. Tidak. Orang-orang yang sudah berada di Hades tidak perlu lagi dicek hatinya. Untuk apa? Kerjaan dong bagi dunia ilahi. Di dalam mengecek hati-hati setan, itu sudah menjadi milik kepunyaannya setan di sana. Itu sudah di Hades. Mempelai peringatkan ya sekali lagi, sebagai manusia masih hidup Anda di muka bumi ini, carilah jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu siapa? Isa anak Maryam, Isa Al-Masih, Yesus Kristus, King of the King, Tuhan yang Maha Kuasa, Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach Elohim namanya. Tuhan Yesus Kristus. Dan bacalah biografi, jalan apa, kebaikan, dosa, jalan lurus sudah ada di sini Bapak Ibu. Yang tertulis dalam The Bible Alkitab. Sebelum Bible ini mereka hapus dan mereka rubah isinya, baca memang, beli memang sekarang. Dan itu Anda pegang, karena ini kitab keabadian. Kitab kehidupan, kitab keabadian. Untuk rohmu itu hidup di alam keabadian. Di alam keabadian efeknya apa di dunia nyata? Hidup abadi Bapak Ibu. Kita kan berganti-ganti. Casing ini lahir di zaman 1000 tahun, apalagi Yerusalem baru apa, tapi roh kita itu hidup selama-lamanya. Gitu. Ya, paham sampai sini Bapak Ibu? Anda kalau pengikut setan, Anda bukan pelaku firman Tuhan, doyan kadukun, dukun sendiri, suka menyembah-menyembah arwah orang mati, cari pohon, cari batu, cari angin, menyembah binatang, cari patung, cium patung, menyembah Baphomet, kambing, semuanya Bapak Ibu, itu sudah di api. Tidak perlu Tuhan Bapak Yahweh itu mau angkat lagi hati Anda itu untuk berbicara di baki. Untuk apa? Anda sudah ada di Hades. Ngapain repot-repot? Ya, banyak kerjaan. Dunia ilahi itu banyak kerjaan Bapak Ibu. Nggak ada mau urus orang yang sudah ada di Hades, di neraka. Dan itu terpisah jauh. Dengan surga itu terpisah jauh. Yang diuji hatinya di baki penyucian itu adalah manusia-manusia terbaik. Manusia-manusia yang menjadi perebutan antara Tuhan dan iblis. Dengar ini baik. Manusia-manusia ekselen itu di alam sana, ya, di alam roh itu akan menjadi perebutan antara Tuhan dan setan. Setan ini ingin menarik manusia-manusia terbaik Tuhan untuk berada di neraka. Supaya apa? Dia mau lihat. Ini manusia ini kalau siksa, suka cabut nyawa, suka cabut DP harta, tak cabut DP segala macam. Dia ini masih menyembah Tuhan tidak? Masih bersyukur kepada Tuhan tidak? Masih mengingat kebaikan Tuhan atau tidak? Masih mau mengakui kuasa Tuhan atau tidak? Itu setan. Setan itu Bapak Ibu. Makanya yang ada tembus hati di baki penyucian itu adalah manusia-manusia yang terbaik. Bukan manusia yang abal-abal, yang Abu Nawas, papan dusta Abu Nawas. Bukan. Manusia Abu Nawas, papan dusta itu Bapak Ibu, cuma Tuhan suruh. Paketkan saja mereka. Kirim dalam paket. Buang mereka di taman. So papan dusta Abu Nawas lagi. Belum lagi panjahat. Panjahat juga Bapak Ibu ada di surga kalau bertobat. Kan pakai hukum penalti. Sekarang kan pakai hukum penalti. Masih jalan Bapak Ibu ya. Sudah tidak lama lagi hukum penalti itu akan finish. Tidak lama lagi. Itu hanya Bapak Yahweh yang akan memberitahukan kepada kita kapan waktu finishnya ya. Tidak ada satu manusia yang tahu kapan waktu finishnya. Hukum penalti itu berlaku. Sekarang juga kamu berada bersama-sama denganku di Taman Firdaus. Itu hukum penalti Bapak Ibu dikirim dalam satu paket. Jadi roh Anda itu dikirim dalam satu paket. Itu jadi di sana itu sudah dalam bayi-bayi. Tapi bayi-bayi itu kan bisa datang lagi ke tengah-tengah dunia ini. Tapi tunggu. Ya, Dora itu langsung surga neraka, surga ya. Langsung surga jadi bayi-bayi no, terus. So tidak ada lagi kembali ke neraka sedangkan kembali ke bumi mau jadi manusia,
menjadi manusia lagi, surga oh tidak, langsung finish mereka Bapak Ibu. Mati tubuh finish. Surga jadi bayi-bayi. Itu yang nakal-nakal itu Bapak Ibu, hidup di dunia nakal-nakal, penjahat, pesundal, perampok, penyamun, penyembah berhala, bertobat kan. Nah ini ceritanya bertobat oh mereka, insaf, ya bertobat. Nah itu diampuni dosanya. Tuhan itu langsung bilang, sekarang juga kamu berada bersama-sama denganku di Taman Firdaus. Firdausku, itu artinya apa Bapak Ibu? Surga. Tapi mereka sudah tidak lagi menjadi turun manusia manusia ke bumi ini untuk turun lagi rohnya, tidak, langsung finish surga apa neraka. Itu kalau pakai hukum penalti itu langsung kamu saat ini berada di Firdaus, itu jadi bayi-bayi Bapak Ibu, dilepas di taman mereka itu dikirim dalam satu paket. Malaikat yang kerjaan malaikat itu, pekerjaan malaikat Tuhan itu yang kirim Anda di dalam satu paket box. Itu jadi bayi-bayi di sana. Tuhan tidak mau urus itu lagi. Pokoknya dia pakai sistem penalti. Sistem itu yang berlaku Bapak Ibu. Di sana itu Anda selamat di Firdaus, tapi bentuk Anda di sana bayi-bayi, nakal lagi. Mempelai lihat itu bayi-bayi itu Bapak Ibu, meraih-meraih di taman, bikin rusak taman mereka. Ada selingkuhannya, ada apa, dipetiklah itu bunga, dicakar-cakar itu bunga ya. Dicambuk Bapak Ibu pantatnya. Kan di bayi di sana. Mempelai dikasih penglihatan. Dan mempelai memang berada di sana. Ya. Makanya mempelai bisa bercerita karena yaitu habis kematian itu sudah ditunjukkan semua itu di sana bagaimana keadaan surga, taman surga, ada yang bayi-bayi. Yaitu selamat, Anda tahu tidak? Selamat karena anugerah Tuhan. Selamat karena kasih karunia Tuhan. Apa itu Bapak Ibu? Tinggi sekali bahasa itu Bapak Ibu. Anda diselamatkan, manusia ini diselamatkan hanya oleh kasih karunia Tuhan. Ya. Tinggi makna itu Bapak Ibu. Anda bisa bayangkan, Anda sudah menyakiti hati Tuhan dengan perbuatan dosa segala macam. Terus Anda sudah menyakiti Tuhan dengan memakai tanda binatang itu. Tapi Anda mau datang bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Padahal hukumannya nyata. Itu api. Dan mereka akan disiksa di lautan api itu. Di depan para malaikat. Di depan semua orang-orang kudus Tuhan. Tapi Bapak Ibu, apa arti belas kasihan anugerah Tuhan, keselamatan yang diberikan cuma-cuma kepada manusia tanpa ada timbal balik? Tuhan itu hanya katakan bahwa aku ingin kesetiaanmu, aku ingin ketulusanmu untuk datang menyembah kepadaku di dalam roh dan kebenaran. Jangankan roh dan kebenaran, mereka tidak akan masuk lagi dimensi itu. Mereka hanya diminta kerendahan hati dan pertobatan yang sungguh-sungguh, bayar harga mati martir, dan iman mereka itu yang akan menyelamatkannya di sini. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Itu semuanya atas dasar kasih dan anugerah Tuhan. Nah, karena begitu besar kasih karunia Tuhan kepada kita, manusia tanah ini, sehingga apa? Ia berkorban Bapak Ibu untuk menebus dosa kita manusia. Begitu besarnya. Jikalau Anda mendapat anugerah, belas kasihan dari Tuhan, yang sudah tahu, Anda menyadari tidak bahwa diri Anda itu sudah menyakiti hati mata para malaikatnya di dalam api, di depan mata para malaikatnya, engkau akan disiksa, dan di depan mata orang-orang kudus, engkau disiksa di dalam
Api itu 70 kali panasnya api dunia. Api itu keluar seperti lahar gunung berapi itu. Itulah api neraka sesungguhnya. Jadi dunia ini pada waktunya kita akan tinggalkan semua. Nanti di finish Bapak Ibu ya, surga di atas, dunia di bawah itu api. Apinya itu adalah lahar gunung Merapi. Tidak akan padam. Jadi betapa ngerinya orang-orang yang masuk dari dalam lautan api itu. Betapa ngerinya. Dan Anda posisinya ada di dalam api neraka itu. Sementara kami berbicara ini, Anda masih ada di casing dunia ini. Alangkah bodohnya Anda jadi manusia kalau Anda tidak mengambil sikap pertobatan yang sungguh-sungguh, merendahkan hati, menyucikan diri, bayar harga, berpuasa, baca firman-Ku, memiliki hati yang indah, hati yang baik kepada orang lain, mengasihiku dengan sungguh-sungguh, mengasihi juga sesamamu manusia dengan sungguh-sungguh, tanpa memandang mereka siapa, tanpa memandang mereka apakah mereka saudaramu, apakah mereka punya hubungan darah denganmu. Tidak, semuanya sama. Adapun aku sering menyamar menjadi manusia yang berpakaian compang-camping. Banyak yang aku temukan anak-anakku tidak memiliki kasih. Aku menyamar jadi orang susah. Mereka tidak mengindahkan aku di jalan. Mereka tidak memberikan aku minum dan memberikan aku makan. Padahal itu aku yang menyamar. Aku menjadi pemulung. Aku menjadi orang yang sangat susah. Aku menjadi penjual sarbet. Tapi tidak ada satupun manusia yang memberikan aku makan ataupun minum. Aku menyamar di kota Jogja pada waktu itu. Menjadi seorang penjual sarbet. Aku menutup mukaku dengan sarbet. Aku berjalan di panas siang hari dan aku tidak memakai sandal. Akulah yang menyamar itu. Dan yang menolong aku adalah mempelaiku ini. Dia memberikan aku uang 500.000 kepada si penjual sarbet itu. Dan aku berkata, masih ada kasih di hati orang ini. Dan di setiap kota aku menyamar menjadi pribadi yang lain. Menjadi pemulung. Menjadi peminta-minta. Aku hanya ingin meminta minum. Aku hanya mengetes hati kalian manusia. Aku tidak tahu apakah hati kalian masih seperti hati mempelaiku ini. Ada kasih. Tanpa membeda-bedakan profesi, agama, suku dan ras. Tidak membeda-bedakan. Tidak melihat daripada casing. Kalau dia melihat casingku di dalam penyamaranku, aku tidak pakai sandal. Rupaku pun sangat jelek. Kakiku pecah-pecah. Dan aku berjalan tertatih-tatih di jam 1 siang ketika itu. Dan aku menutup mukaku semua dengan sarbet. Supaya manusia tidak mengenali aku. Kami ada beberapa orang berjalan
untuk mengetes hati manusia. Di muka bumi ini, masihkah ada kasih di antara sesama manusia tanpa membedakan profesi, casing, ataupun yang dilihat oleh matamu manusia? Dan aku melihat dari kejauhan ini, betapa mulianya hati mempelaiku ini. Di dalam beberapa bayanganku, samaranku, dia turun dari atas motornya memberikan kami, tetapi jumlahnya berbeda-beda. Ada yang dapat 500.000, ada yang dapat 300.000, ada juga yang dapat 700.000. Dia hanya mengambil dari tasnya tanpa dia menghitungnya. Kejadian itu berlaku 2 tahun yang lalu. Kami yang menyamar menjadi penjual keset dan sarbet ibu rumah tangga. Kami berjalan di sepanjang jalan dan kami menutup muka kami dengan sarbet. Tidak ada yang tahu kami, siapa kami. Di satu sisi kami menyamar sebagai pemulung, dan semuanya kami dapati. Mempelai kami berjalan sampai di jam 10 malam, memberkati orang-orang yang ada di ruko-ruko, yang tidur jadi depan ruko. Dia tidak tahu siapa itu. Kami hanya menyamar. Kami hanya menyamar saja. Kami menguji dan mengetes hati manusia. Adakah kasih? Adakah kasih di hatimu sebagai manusia? Kadang kami menyamar menjadi anak-anak kecil yang meminta, om, tante, berikan kami makan. Kadang juga kami menyamar menjadi nenek-nenek tua yang jalannya bungkuk. Tolong berikan aku minum, nak, makan, tolong. Dan mungkin kalian akan melihat kami jijik karena rupa kami dan bau. Itu hanya menyamar. Jadi kami membuka semua penyamaran kami di muka bumi ini. Semoga kalian menjadi manusia yang baik, pekalah terhadap sekelilingmu. Karena penyamaran kami sangat sempurna. Tidak ada yang tahu. Itulah penyamaran malaikat. Manakala kalian memberkati kami akan memberkati kalian berlipat kali ganda. Kami tidak berada di gedung-gedung yang mewah. Untuk mengetes hati manusia, kami berada di jalanan. Kami menyamar sebagai peminta, sebagai pengemis. Dan manakala kalian berpaling, kami sudah menghilang. Itulah kami. Itulah profil kami yang kami bisa saksikan pada saat ini dengan penyamaran tingkat yang tinggi yang manusia tidak bisa lacak dan tidak bisa ketahui. Apabila kami mampir di rumahmu, berikan kami hanya segelas minum, kami sudah sangat senang. Kami hanya mengetes hati kalian manusia. Adakah punya kasih? Janganlah kalian angkuh, supaya kalian bisa dapat mendeteksi keberadaan kami. Dan hatimu peka. Tetapi sekalipun mempelai ini memiliki mata ketajaman roh, tetapi apabila kami menutup muka kami seperti ini,
dengan keset. Karena kami tidak memiliki muka di manusia. Kami sudah tidak memiliki muka dan harga diri di depan manusia. Kami adalah kesetnya manusia, tempat cuci dosa-dosa kalian. Cuci maki, cuci hancur, cuci fitnah, cuci dosa-dosa kalian. Kalian buang semua di muka kami. Untuk itu kami menutup muka kami dengan keset. Dengan sarbet. Supaya apa? Kalian bersih dan kami menjadi hina di mata dunia. Agar supaya apa? Kalian bisa dipandang. Agar supaya apa? Kalian bisa dianggap manusia yang suci. Manusia tanpa cacat celah. Manusia yang diberkati oleh Tuhan. Manusia yang tidak berdosa dan nama baik kalian tertutup. Tertutup di muka kami yang sudah hancur ini. Tertutup dengan keset di muka kami ini. Agar supaya harga diri kalian tidak terluka. Harga diri kalian tidak ternodai. Dan kalian melempar semua kalian, hinaan kalian di muka kami. Terima kasih kami ucapkan. Shalom, shalom, shalom. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku ucapkan. Selamat tinggal dunia. Selamat tinggal. Selamat tinggal dunia. Mari kita bermain di dunia di dalam gelap. Mematikan lampu ini. Dan bagaimana kita akan bermain di dunia di dalam gelap ini. Sebelum silakanlah cuci caci maki kami sepuas hati kalian. Dan silakan hina kami semampu kalian hina. Dan silakan fitnah kami semampu kalian fitnah. Dan hujatlah pekerjaan-pekerjaan Tuhan di akhir zaman ini. Semampu-mampu kalian. Inilah keset yang aku taruh. Sarbet yang aku taruh. Dan aku tempelkan di mukaku. Dan segala kotoran-kotoran kalian mulai dari kaki kalian, hati kalian, muka kalian, kotoran-kotoran kehidupan kalian, silakan kalian taruh dan kalian lemparlah semuanya di muka kami. Kami hilang harga diri, kami hilang muka, tetapi jaga harga diri kalian